Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala. Ini sudah, amalkan ke sini. Sekarang bagian terakhir. Ini sudah menyakiti fisik nih. Udah main fisik. Yang tadi masih ancaman, dikejar-kejar, masih bisa ngindar. Kalau yang ini, fisiknya udah dipegang. Diancam. Bahkan luar biasa. Udah mengalami kontak fisik. Kejadian ini, kontak fisiknya dilemparkan ke laut. Dimakan ikan paus. Psh, masuk tuh. Saya mau tanya pada antum. Kalau masuk ke perut ikan paus, sempit atau luas? Tar, saya tuh penasaran dengan antum nih. Antum tuh siapa sebetulnya? Antum tuh siapa sebetulnya? Buya Hamka kenal. Masuk perut ikan paus punya jawaban. Luar biasa. Ini gelas aja dengar jawaban antum sampai keringetan tuh. Masuk perut ikan paus, nggak akan pernah ada yang jawab luas. Yang terbayang pasti sempit, walaupun Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Masuk ke perut ikan paus, terang atau gelap? Tuh, gelap. Sudah pernah masuk, Bu? Belum, Ustadz. Tapi kita bisa bayangkan. Karena nggak ada cahaya di sana, PLN pun nggak bisa masuk. Gak saya kebayang kalau ada inovasi PLN, petugas PLN berdasarkan kisah Nabi Yunus ingin memasukkan listrik ke dalam perut ikan paus. Bagaimana cara masangnya? Gak ada listrik. Cahaya tidak ada, berarti gelap. Awas, dalam bahasa Arab, gelap itu sesuatu yang zulmah. Zulama yazlimu zulman, gelap. Minaz zulumati ilan nur. Sempit, padat. Teman-teman, ada yang kemudian dianiaya. Itu Nabi lagi. Nabi Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam. Diusir oleh umatnya, masuk ke perkampungan, naik ke atas kapal, di situ bahkan diundi, ternyata beliau harus dilemparkan. Ini kapal keberatan nih, zalim, ambil aja orang itu, undi, dia orangnya, lemparkan. Begitu dilempar ke dalam perut ikan paus, ya, dilempar ke lautan, ditangkap ikan paus. Oh, hebat ikan paus, dan nungguin. Tangkap, masuk. Apa yang terjadi? Gelap, sempit, sesak, capek luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, perhatikan baik-baik. Wadhannuni, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Saya tuliskan. Wadhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati. Gelap. Ya alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebelum kisah ini dimulai, saya akan ajak Anda ke ayat sebelumnya, yaitu 84, 85, 86-nya. Khususnya 85 dan 86. Ketika di 85 Allah menyebutkan wa Ismaila. Kemudian ada Idris, ada Dzulkifli. Disebutkan mereka termasuk kalangan orang-orang yang baik. Di ayat ke-86-nya wa adkhalnahum fi rahmatina. Mereka itu Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Dzulkifli alaihissalam. Kata Allah, golongan-golongan yang kami berikan rahmat kami kepada mereka. Rahmat diberikan. Dan menariknya ketika menyelesaikan ayat 86 ini, masuk ke 87 pakai wawu. Wadhannuni, wawunya wawu ataf. Saya ajarin ilmu nahu sebentar ya. Di ilmu nahu itu begini. Kalau ada kalimat, kemudian pakai wawu. Maka hukum kalimat setelah wawu ini diikutkan pada sebelumnya. Ya, misal saya contohkan begini. Zahaba Kevin wa Stephen wa Edward ilal masjid. Ya, kita ganti namanya sedikit supaya agak sedikit milenial. Kevin, Stephen dan Edward pergi ke masjid. Ya. Mereka berangkat ke masjid Muslim. Ya, masuk Islam, kemudian sholat, berangkat ke masjid. Kevin, Stephen, Edward. Ada satu orang lagi yang belum disebutkan. Belakangan disebutkan Wa Asep misalnya. Kenapa ketawa? Ya, sekarang kan nama-nama tertentu membuat bahkan pendekatannya agak beda. Ya, dalam bahasa Arab itu tukhalif tu'raf.
kalau kalian pengen dikenal atau pengen dapat sesuatu, ada cara yang kedua selain berbuat kreasi yang bagus, yaitu sedikit nyeleneh. Maka mulai kemudian nama dibeda-bedakan, ya. Asep Golok, Edi Samurai gitu kan, Atta Halilintar ya dan sebagainya, itu macam-macam lah, ya. Nah, misal Dhahaba Kevin, wa Stephen, wa Edward, wa Asep, ya. Nah, ini ilal masjid, disebutkan ke sini ilal masjid wa Asep. Maka Asep di sini itu sama-sama pergi ke masjid bersama 3 orang ini. Diikutkan hukumnya. Di ayat 86 wa Ismaila, kemudian ada Idris, ada Zulkifli. Di ayat 86-nya, 85 disebutkan orang-orangnya, 86-nya wa adkhalnahum fi rahmatina. Orang-orang yang kami sebutkan tadi kami berikan rahmat Allah. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Rahmatina, tiba-tiba ayat 87-nya wa dzannuni pakai wau. Dan di antara mereka juga ada yang lain selain yang mereka dapatkan ini. Selain Ismail, selain Idris, selain Zulkifli alaihimussalam, yang mendapat rahmat kami, ada nabi berikutnya yang ingin kami kisahkan. Siapa itu? Dzannun. Dzannun juga mendapatkan rahmat kami. Begitu cara memahaminya. Di ayat 87 ini jangan pisahkan di ayat 86. Ada orang-orang yang pernah mendapatkan rahmat kami, ini orang-orangnya. Selain mereka ada lagi. Siapa itu? Wa dzannuni. Demikian juga dengan Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pun pernah mendapatkan rahmat Allah. Kapan rahmat itu diberikan? Dalam situasi yang sangat sulit. Idzahaba mughadiba, ketika beliau kemudian merasa tidak senang dengan perlakuan kaumnya, dizolimi, dilemparkan ke perut ikan paus, sulit luar biasa. Saya tanya pada antum, nih ya, tolong jawab dengan penuh kejujuran. Dengan jujur antum jawab. Maaf sekali, kalau antum berada di perut ikan paus, kira-kira masih ada peluang nggak oleh manusia untuk diselamatkan? Tuh. Nangis tuh kan, karena tahu nggak mungkin. Tadi kan begitu saya sebutkan rahmat, ya. Tuh. Begitu kita tanyakan ada peluang nggak, bayi aja tahu. Tuh. Ya. Jadi sulit mendapatkan peluangnya. Orang masuk perut ikan paus, ditelan. Siapa yang mau nolong? Manusia mengatakan mustahil, nggak usah ditolong lah, nggak ada harapan. Yang ada malah kita ikutan ke dalamnya. Paham? Tuh. Kalau gerah, kipasi. Kalau perlu air, berikan. Kalau ada permen, sampaikan. Maka teman-teman sekalian, nah, berdoalah kemudian Nabi Yunus kepada Allah. Apa doanya? Nih, perhatikan kalimatnya. Wa nada fi dzulumat. Maka dalam suasana gelap, capek, resah itu, beliau berdoa kepada Allah. Allah ilaha illa anta. Tolong minta air. Ya, oh ini aja nih. Nah, atau aqua, ada aqua? Baik. Tolong diberikan ke belakang, barangkali haus. Ya. Kalau bukan anaknya, ibunya yang minum. Ya. Ya, saya nggak minum nggak apa-apa, ada apa aku mati ya. Yang penting antum nyaman insya Allah. Baik. Antum ikhwan ada lagi yang mau nangis? Kalau tidak ada insya Allah kita seperti keluarga lah satu dengan yang lainnya ya. Saling bantu, kalau ada yang kesulitan kita bantu, saling tolong. Antum mau apa? Mau apa? Huh? Ya. Sudah? Mau apa? Udah duduk situ. Ya, ya, baik. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum ya. Insyaallah. Nih. Wa nada fi dzulumat, maka beliau bermohon kepada Allah dalam suasana gelap sulit itu. Allah ilaha illa anta, catat doanya, catat. Kalau antum sedang dizalimi orang secara fisik, diancam, dimacam-macam, bahwa proyek antum diambil orang, kelihatannya zalim aja. Maka dalam suasana gelap itu Nabi Yunus bermohon kepada Allah. Gelap, sempit, capek, sulit. Allah ilaha illa anta. Dimulai dari sini. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh. Catat doanya. Dimulai dari la ilaha illa anta. Kalau yang tadi dimulai dari Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau yang ini dari la ilaha illa anta. Anda bisa mulai dengan kalimat Allahumma la ilaha illa anta. Atau Rabbana la ilaha illa anta. Jadi doa. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu doa ini dipanjatkan, turun jawaban Allah. Apa jawabannya? Ayat 88. Fastajabna.
Lihat kalimatnya. Fastajabna. Maka kami jawab dengan cepat doa Nabi Yunus itu. Pakai fa. Saya sering terangkan fa. Huruf sambung tanpa jeda. Begitu selesai berdoa turun jawaban. Tapi Allah bukan mengatakan fa'ajabna, fastajabna. Pakai ista. Ingat pertemuan lalu? Kalau ada ista berarti ada tuntutan. Amalkan dulu ininya, baru kami berikan jawabannya. Seakan-akan ingin dikatakan begini, amalkan dulu doanya, resapi doanya, kami kabulkan, baru dikabulkan. Kalau nggak diamalkan seperti itu nggak akan datang jawaban. Tapi saya ingin sampaikan kalimat yang sangat indah dalam Al-Quran. Masih ingat tadi Nabi Yunus diuji masuk ke perut ikan apa? Harusnya jawabannya begini. Jawabannya kalau bahasa normal, fastajabna, fanajjainahu minal hut misalnya. Kami kabulkan doanya, kami keluarkan dia dari perut ikan paus. Tapi jawabannya kok bukan begitu. Kata Allah, kalau ini, ingat ya, kalau ini bahasa manusia, mustahil bisa begini. Tapi karena Al-Quran firman Allah, maka nggak ada bahasa manusia di dalamnya. Orang masuk perut ikan paus, kalau karya manusia mengatakan, maka dikabulkan, dikeluarkan dari perut ikan paus. Karena ini firman Allah, bahasanya lain. Kata Allah, lihat kalimatnya. Fastajabna wa najjainahu minal gham. Fastajabna, kami jawab doanya. Wa najjainahu minal ghammi, maka kami selamatkan Yunus itu dari gham, bukan ikan paus tapi ghammun. Tuh. Masuknya ke perut ikan paus tapi diselamatkan dari suasananya. Yang disebutkan oleh Allah bukan pausnya tapi suasana dalam perut ikan paus itu. Ghammun, awan gelap yang menyelimuti. Ada ghamam, ada ghammun, beda. Kalau ghammamun itu awan sejuk yang menaungi. Jadi kalau panas ada awan jadi sejuk. Ya. Payung nggak ada, cuman awan tuh kita berlindung. Alhamdulillah. Dengan izin Allah di bawah awan. Lagi panas betul, ada awan, awannya nutupin kita tuh, enak banget. Kan ada bayangan di bawah kan? Teduh di dalam itu ghamam namanya. Dulu orang Yahudi dikasih begitu, cuman kurang syukur. Buka Quran surah kedua ayat 57. Paling kiri sebelah bawah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Hei kaumnya Musa, kurang apa lagi saya berikan kalian? Kalian kepanasan saya kirimkan awan. Awan tuh. Songgoku punya awan kinton. Awan kinton datang naik gini. Tapi cuman fiksi, fiktif itu. Ini bukan nyata. Keterangan Quran gak ada yang fiksi, gak ada yang fiktif, nyata. Begitu disampaikan, apa kamu gak ingat saat kamu susah? Panas, kami kirimkan awan. Haus, lapar, kami kirimkan manis-manisan. Manisan tinggal ngambil, gak usah ngambil lagi. Madu datang, ini tinggal ngambil aja. Orang lapar kan butuh glukosa. Kalau glukosanya banyak, itu cepat kenyang. Sama dengan antum saat puasa, kenapa yang dikejar teh manis duluan? Cepat kenyang. Tapi nafsunya banyak. Sebelum buka kan dari sejak sahur bahkan. Pengen bukanya pakai misalnya kolang-kaling, ya udah kolang-kaling jus alpukat, udah jual alpukat tambah ini tambah itu, begitu minum teh manis kenyang, glukosanya tinggi, apalagi tambah kurma. Nah ini kata Allah, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Manna wassalwa semuanya enak-enak. Yang mau saya garis bawahi ghamam. Kalau ghamam itu awan yang menaungi dengan keteduhan, tapi kalau ghammun awan gelap yang mencengangkan. Nih situasinya, kalau situasi gelap terasa mau hujan itu kan pernah ada suasana kayak mencekam gitu kan, pernah kejadian juga saat kita taklim tiba-tiba gelap tuh ya, terus seketika tuh suasananya sudah terasa nah itu gham namanya. Saya tanya pada antum, kalau antum mendapati situasi gelap awan seperti itu, gelap, jujur ya, perasaan kita gelisah atau tenang? Ini baru benar, gelisah. Ini mau hujan kayaknya, iya, tapi kayaknya gelap ya, iya, kayaknya ada petir ya, iya, kayaknya ada halilintar ya. Ya halilintar itu punya si Ata atau punya yang lain ya? Bukan, ini halilintar beneran. Ya, wah. Gelisah, takut, ada getaran, ada gonjang-ganjing dan sebagainya. Itu yang disebut dengan gham. Nah, ada suasana itu didapatkan, walaupun bukan suasananya mendung, bukan gelap bernaungan, ada yang masuk ke perut ikan paus, gelap suasananya. Kemudian gelisah, ini saya bisa keluar enggak nih? Ini masalah ini menghimpit nih. Ada yang enggak masuk ke perut ikan paus, tapi seakan-akan ternaungi oleh kegelapan. Punya masalah di kantor, terlilit utang piutang, masalah di rumah tangga, ada ancaman, ada yang macam-macam, ada yang sudah datang dengan kekerasan, kayaknya seperti gelap, suasana terang tapi gelap. Jalannya jadi sempoyongan, padahal terang. Makan jadi nggak enak,
Mau ngambil ayam, ya kepegang sambal. Saking gak enak, semuanya tuh gelap kayaknya tuh, kayak gelap. Gak enak, gak nyaman. Itulah yang disebut dengan gham. Yang paling dahsyat ayatnya tidak berhenti di situ. Kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman punya persoalan serupa, walaupun tak masuk ke dalam perut ikan paus, tapi dia punya ujian-ujian yang dahsyat, sampai berada dalam kegelapan, sulit, gelap, sesak napas, karena diuji dengan berbagai ujian-ujian yang kadang mengancam kepada dirinya, napasnya sesak, gelisah, takut, maka amalkan amalan Nabi Yunus ini. Ketika engkau amalkan, rahmat Allah diturunkan. Disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Kalau nggak dikisahkan di Quran, kita nggak dapat bagian amalan doanya. Kata Quran, Anda amalkan doa itu dengan cara Nabi Yunus memohon, kami berikan rahmat Allah kepada kalian. Cuman minta doa itu bacanya seperti Nabi Yunus minta, bukan cuma dibaca. Ini kadang-kadang bacanya pengen nggak pengen. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Mana ya Allah, mana buktinya? Bangun tengah malam, sholat tahajud, sepertiga malam, menjelang kepada subuh, waktu sahar, duduk istighfar. Setelah itu bermunajat dengan baik. Gantungkan dulu pada Allah, jangan pada manusia, gantungkan pada Allah dulu. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, hamba sadar, mungkin ujian berat ini salah satunya karena sebab hamba yang jauh darimu. Atau hamba pernah bermaksiat, ya Allah. Hamba mengakui hamba ini hamba yang zalim. Tapi hamba sadar engkau Tuhan yang sangat penyayang, ya Allah. Hamba memang zalim, tapi engkau penuh rahmat yang luas. Hamba mohon ya Rabb, ini menurut manusia mustahil bisa dihadapi. Ini menurut manusia ya Allah tidak akan ada solusinya. Tapi hamba yakin ya Allah, seperti engkau pernah memberikan janji saat engkau memberikan rahmat pada Nabi Yunus alaihissalam. Maka di kesempatan kali ini hamba mohon ya Allah, buktikan kepada mereka bahwa kuasamu melewati semua batas-batas manusia. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu antum panjatkan dengan baik itu, maka turun jawaban, wa adkhalnahum fi rahmatina. Kami akan masukkan orang-orang itu dalam rahmat kami. Begitu rahmat turun, maka turun kemudian jawaban dari Allah untuk memberikan solusi. Tiba-tiba pagi-paginya telepon berbunyi, Pak, Bapak ternyata dapat sesuatu yang belum pernah Bapak ambil. Masya Allah. Apa itu? Mangga Bapak tuh, gitu kan? Sebagian belum sempat diambil dari kebun yang ini. Sudahlah, sedekahkan saja. Mungkin orang-orang di situ membutuhkannya. Begitu disedekahkan, tiba-tiba menerima, mereka berdoa lagi, tambah doa. 1000 orang fakir berdoa kepada Allah. Begitu mereka berdoa, tiba-tiba jawabannya turun di Jakarta. Ada yang datang memberikan proyek, ada yang datang memberikan ini, memberikan itu, selesai masalah antum. Itulah kadang-kadang yang tidak kita ketahui. Anda meminta kepada Allah dengan khusyuk, maka Allah kirimkan jawaban dari sisi yang tidak Anda duga. Paham? Ini teman-teman jawabannya. Syukran ya Rabbi, syukran.